di saat kau merasakan derita tuh kau telah menjadi manusia. Namun di saat kau merasakan derita orang lain, Salah. Salah. Karena baru dibaca Baru dibaca tadi. Baru dibaca. aku benar janji. Di saat kau merasakan derita, kau telah menjadi manusia. Namun di saat kau telah merasakan empati, kau telah Bagi semut kata gula dan isi. Masuk ya. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Yo kawan-kawan, balik lagi di podcast kampus. Semarelta Kampus ada di sini. Asik. Mantap Om. Ya jadi kawan-kawan, balik lagi bareng caster kesayangan lulu semua. Boleh. Ada Tito Jaya Pratama di sini. Dan di podcast kali ini saya sudah kedatangan besok gue juga sih. Ambo sudah kedatangan 2 orang narasumber bintang tamu yang sangat-sangat spesial dan istimewa. Saya datangkan jauh-jauh dari Nakau dan juga Prumdal. Ada Bro Nyeng dan juga Bro Hafiz. Yo tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yo bro, what's man? Boleh Bro Nyeng sapa-sapa Ya, halo. sobat-sobat kampus kita. Kenalin nama Ambo Nyeng, guys. Jadi Ambo apa perkenalannya? Ambo mahasiswa dan berkuliah di Universitas Bengkulu jurusan Ilmu Komunikasi. NPM ini NPM. 48. Biar tahu SBM. Iya. SBM tuh bro, alhamdulillah. Alhamdulillah kami golongan mahasiswa yang SBM. Wih kita SBM gak lho itu dia. Oh iya. Lanjut Bro Hafiz. Halo, perkenalkan nama Ambo Hafiz, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 20. Kodenya NPM 66. SBM tuh SBM. Ambo kode Ambo 54. SBM bro. Jadi siapa kok kabarnya Bro Nyeng, Bro Hafiz? Alhamdulillah baik. Baik, ya alhamdulillah. Bagaimana Tito? Kabarnya baik juga. Tukaran. Bro Hafiz mana Bro Hafiz? Alhamdulillah baik, masih diberi kesempatan di hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama. Asik. Apa tuh asik? Anak singa kawanan, boleh. Jadi kira-kira apa kini kesibukan gua? Ya, kuliah. Sama ya. Ya. Kuliah ya. Paling intensitas sibuknya juga kurang karena lah selesai berorganisasi. Iya benar. Jadi lebih ada waktu luang lah. Benar. Apa tuh kalau fokus belajar? Organisasi apa tuh? Adalah Hima, salah satu kampus di Unip. Hima jurusan. Himi Kom. Nah, ya pokoknya Apis dan yang ini salah satu penggiat organisasi dari Himikom. Apis dan yang ini sama seperti saya juga dari Himikom. Jadi mungkin apa ya bisa kita obroli di kesempatan kali ko, mungkin karena kita kok mahasiswa ya sih. Jadi jarang juga mungkin terekspos ke media atau bahkan ke orang-orang banyak lah
kira-kira cak mana sih sudut pandang mahasiswa yang jarang diketahui orang terhadap mahasiswa lainnya? Kira-kira cak mana tuh? Nah, bukan apa ya, bukan bermaksud ndak menjustifikasi atau menjelek-jelekkan mahasiswa lain berat, tapi kan posisinya di situ kan kita sebagai mahasiswa kan ya berhak lah untuk berpendapat, mempunyai selera tak sih. Nah, jadi mungkin untuk pembahasan kita di obrolan kaliko itu mengenai red flag terhadap mahasiswa. Apa itu red flag? Apa itu red flag? Tidak baru-baru nak melempar kok. Oh. Kira-kira cak dari Apis dan Nyengko paham nggak kira-kira maksudnya red flag itu apa sih? Menurut pandangan kamu kayak dulu lah. Karena kalau kamu udah ngerti, udah ya udah jadi podcast. Benar. Iya kan? Benar. Apa? Kamu ikut lapis lapis kamu mati. Bisa aja itu. Ya Cok. berapis lah berapis. Ya kalau Ambo ya mungkin sama-sama tahu lah. Sekarang kan lagi santernya tuh tentang bahasan fenomena red flag. Entah itu pakaian atau apapun itu. Tapi kalau secara garis besarnya ya tau lah red flag tuh salah satu apa ya selera lah, bisa diomong tuh selera tentang pendapat pribadi Ambo mengenai suatu hal yang Ambo anggap buruk bagi Ambo, tidak cocok bagi Ambo, dan Ambo anggap itu salah. Ambo tidak cocok lah dengan hal itu. Ya. Indah masuk, Enggak masuk. kurang masuk. Nah, kalau Nyeng sama cerita. Sama. Jadi mungkin lebih mempertegas, mungkin red flag kok lebih ke apa ya, rasa ketidakcocokan kita terhadap sesuatu dan itu memang pure berdasarkan selera kita sendiri tanpa landasan apapun. Mungkin ya bisa dikatakan tanpa adanya landasan kebencian ya, tanpa adanya pengen cari musuh atau apa, emang pure karena selera sih. Karena kita pria. Pria punya selera. kurang lagi. Karena kita pria. Pria Punya selera. Asik. Lanjut. Lanjut. Iya. Nah, Setelah. oh soal red flag kok. Kira-kira apa yang nak kita bahas dulu kok? Lemaknya red flag ke mahasiswa dan mahasiswinya, apa ke kampusnya, apa ke program kampus, apa ke struktur kepemimpinan di kampus. Wah, itu berat nanti bisa bilang. Terbawa lagi gitu. Cak, entah saya bukan nggak tahu nak ngomong apa. Ya kita bahas red flag untuk mahasiswa dan mahasiswi ini ya. Boleh. Ya karena yang Iya, yang dekat kayak gitu juga lah. Yang dekat kayak itu yang biasa kita tengok juga dah. Mungkin yang pertama red flag untuk cara berpakaian kayaknya. Apa sih kalau orang nyebutnya kayak gitu? Outfit. Ya, bos bisa sih. Ya, dengan outfit mungkin. Dari siapa duluan kok? Kira-kira apa sih red flagnya untuk outfit mahasiswa atau mahasiswi yang dipakai untuk ngampus? Dari Hafiz dulu lah. Oh, kalau dari Ambo ya, yang pertama ini balik lagi pendapat pribadi. Jadi semoga teman-teman yang nonton tidak menganggap apa ya bahasa buku cak pade, cak kio, tidak. Cuman menurut Ambo lebih senang maksudnya lebih senang nengok pakaiannya kayak gitu dibanding kayak gini. Nah, kalau ya kau cewek cowok? Yo, cowok cewek sih. Ano pengen cewek dulu boleh, cowok dulu boleh. Kalau Ambo mungkin ke ceweknya. Kalau ke cewek itu paling red flag Ambo tuh pakaian yang terlalu santai. Dalam artian itu kalau cewek cuma pakai kaos, pakai celana yang ripped jeans kayak cobek-cobek kayak gitu kan. Terus sendalnya kayak mungkin cuman flat shoes aja kayak gitu. Ya mungkin beberapa orang anggapnya kasual. Kalau menurut Am pribadi kan ranahnya kok mahasiswa kampus kan nyari ilmu lah, sebaik mungkin apa ya berpakaian yang rapi juga untuk kebiasaan kelak ya, meskipun kerja kan pakaiannya beda-beda ya, tapi ya apa ya lebih menarik aja sih kalau cewek itu lebih rapi, pakaiannya lebih formal lah dibanding kalau kasual. Tapi bang, flat shoes kan nggak ngaruh kayak perkuliahan. Iya Gimana tuh bang? Iya sih, ada yang itu terserah sih style Ambo ya memang tapi kan kalau Ambo aja kayak gitu kan ya kurang aja kalau cewek, karena entah apa itu fun fact juga tuh anehnya. Kalau kamu perhatikan yang kalau cowok pakai kaos masih enak namanya biasa aja, tapi kalau cewek pakai kaos nampaknya kayak anak kecilnya guys. Tapi juga sorry ya Bobo Tombis, kadang tuh pengakuan dari ya anggaplah tidak segala Tino ya, tapi ada aja Tino pun ngomong situ kayak yang ngomong
kalau misalnya nengok lanang kuliah pakai kaos biasa be ceritanya. Yo tidak ada hal apa ya, kalau misalnya keren ya nampak keren, kalaupun tidak nampak keren mah ngomong Biasa bae. ya udah gitu biasa baik. Dari cewek-cewek pun kadang tuh merasa minder gembelnya nah kalau misalkan maaf bukan minder, karena memang pun ambo mendengar sendiri Dari itu opini cewek-cewek. Jadi itu ya mungkin lebih ke style yang yo kasarnya tuh kurang effort lah. Kurang effort. Ya, jadi ya. Karena setuju dah yang Bu. Kalau memang perkuliahan tuh ajang adu outfit. Untuk beberapa orang tertentu. Bisa. Apalagi di semester awal. Bisa. Iya, karena Semester pengen awal. menggait kan. Dan menunjukkan who I am lah. Dan yo biasanya sih dengan adu outfit itu juga untuk adu snapgram selfie gratis. Ya kan biar nampak segalanya. Kalau mirror boleh yo. Tapi kalau mirror itu kan yang WC adu kacau. Cuman kalau untuk tempe yang orang Wakanda kuliah itu kan nggak do kacau. Paling ya selfie gratis itu lah lagi. spion. Kalau yang dewek lah, macam mana kira-kira ada baiknya? Sebenarnya kamu kurang tahu juga sih apa. Maksudnya ya mungkin ambo lebih apa ya ngomongnya lebih ya mirip-mirip pakai habis. Maksudnya tuh apa ya ngomongnya susah belum jelasinnya. Tapi ambo tuh sebenarnya orang yang tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Oh iya. Ya karena balik lagi itu hak orang lah ya. Memang ya Ya, iya. selera orang sih. Cuman kalau dari ambo pun juga tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu ikut campur dengan hal itu. Tapi kalau misalkan ditanya lebih enak nengok orang yang sama. Kalau misalkan di perkuliahan ndak lanang atau tino, ambo lebih senang yo nengok yang rapi kalau kata habis itu. Entah itu meja kalau yang cewek, kalau cowok ya udah masalah pakai kaos karena yo memang fine baik, tapi yo ya penting rapi juga lah. Berarti tidak ada ya maksudnya? Rapi lah, yang penting sopan lah. Tidak ada red flag khususnya cak. Ada Kalau nengok kalau tidak ada si cowok ini pakai apa? Iya. asal masih sopan. Ya. Yang ambil ya tanya. Ada gimana? Kalau kamu sendiri sih kalau red flag untuk pakaian atau outfit ya mungkin apa ya diomong kebalikan tidak, tapi ya berbalikan lah dengan statement Hafiz tadi. Kalau ambo malah red flag ambo tuh untuk orang-orang yang outfitnya malah over dari seharusnya di dunia perkuliahan. Misal kayak yo kuliah kok kan siang, misal jam siang, anggaplah yang jam siang jam 1.30 nyopai kuliah pakai denim mungkin atau celana yang ya ban denim lah pokoknya ketat, baik cowok atau cewek ya ketat, terus dia pakai kemeja yo normal lah, kemejanya ke normal, tapi tiba-tiba dia juga pakai crew neck atau mungkin yang lebih parah tuh kayak jaket kulit atau denim jaket juga malahan. Karena ya menurut ambo over aja sih untuk kuliah, karena kan ya bisa kita pungkiri senaib-naibnya orang lah pasti kita cari ilmu kan kuliah. Kalau kita dalam kondisi yang panas dan tidak nyaman gitu kan, kita dengan outfit yang terlalu berlebihan juga kan malah yang ganggu proses belajar mengajar kan. Dan juga yang ambo kurang senang juga tuh kadang di ajang adu outfit kok tadi, jadi kawan-kawanku suku salah penempatan outfit yang mana seharusnya kamu paham nggak sih kita tuh Kesannya makso lah. maksud gitu. Nah kadang kita kan juga tidak bisa diomong ya, memang tidak ada aturan khusus, tapi kita anak muda kok bisa menilai lah outfit Iko nak kemana sih, outfit Iko nak kemana gitu nah kan. Kadang ada yang orang outfit konser dibawa ke perkuliahan. Ya itulah tadi contohnya, mungkin yo mimpinya mungkin pengen dengari Arctic Monkey atau Guns N' Roses atau cak mano kan, cuman tapi di kampus itu nah jadinya pakai jaket denim atau jaket kulit. Kampus outfit futsal. Itu enak lebih-lebihnya. Lebih-lebihnya tuh kalau ke kampus kayak di futsal tuh. Biar ambo mesnya. Biar ambo aja futsal. Nah, itu masalah outfit lah ya. Ya.
Terus untuk red flag yang lain, kalau untuk ikona kan cak bridging di awal tadi kita sama-sama pernah ngejalani ranah yang sama yaitu organisasi. Nah kalau untuk di ranah organisasi sendiri dari kamu berdua kira-kira ada nggak sih red flag terhadap seseorang di dalam dunia organisasinya? Ini sikapnya ya. Yo selalu sikapnya, caranya berlaku di organisasi ya. Yang duluan. Tapi balik lagi yo, maksudnya tidak ada niatan menyinggung atau cak mana. Benar teman-teman. Sebenarnya pembahasan kami itu memang sedikit agak pinggir jurang, tapi kami meminimalisir lah. Sikap dalam sikap seseorang dalam berorganisasi. Mungkin kalau ambo yang kayak yang iko cek biasanya, bukan biasanya sih, ya lumrah kalau misalkan kita punya ambisi, apalagi itu dalam organisasi, entah itu kita berambisi untuk mencari ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya, atau kita mencari relasi sebanyak-banyaknya, atau bahkan kita mencari kedudukan atau ya punya Posisi, jabatan atau jabatan. posisi gitu kan di apa namanya di organisasi itu. Nah, ambo senang. Maksudnya ya ambo senang dan ambo pun juga melakukan itu. Ambo punya ambisi dan ambo juga senang kalau misalkan kawan-kawan satu organisasi yang butuh punya ambisi. Tapi yang ambo agak kurang suka itu terkadang tuh ambisinya tuh yang ambisi berlebihan tuh Menggebu-gebu. nah yo menggebu-gebu. Kadang tuh sampai yang ngomong mungkin yo sampai melakukan segala hal atau segala cara untuk mendapatkan atau untuk memenuhi ambisinya kok tadi gitu. Cuman caranya menghalalkan segala cara. Cuman caranya ya kalau misalnya yo punya ambisi dengan cuman caranya ampun enggak punya relasi yang banyak gitu. Entah itu mau ya kalau mau ngomong entah itu malah terkesan cari muka atau gimana. Itu pun juga kalau misalkan yang nyari jabatan gitu kan ya cuman caranya entah mudah jadi orang serambo aja, nah penting kamu dapat jabatan. Nah cerita kan agak sangat disayangkan kalau yang caca itu. Siapa tuh? Ambo. Tidak ada. Ambo. Iya. Ambo bro. Iya. Wah. Super. Kau. Pakai Al-Quran. Tidak ada ya. Ya kalau gue sih itu. Habis ya. Kalau mau apa ya? Kalau mau lebih ke sikap ya. Kamu tuh pernah punya pengalaman dan kamu rasa itu tuh kurang lah menurut kondisi di mana? Misal ada beberapa orang dan kamu tuh mungkin ngasih tugas kau sebenarnya sukarela. Siapa yang bisa di saat itu? Kamu tuh pernah punya pengalaman di saat kamu tuh ngasih hal itu, ada beberapa oknum kau yang langsung ngomong kamu bisa saat itu juga. Padahal ya mungkin memang tidak bisa di waktu itu, tapi deminya menjaga pride lah atau ingin tetap dianggap bagus tuh ngomong iyo kan hal itu dulu. Padahal di belakangnya nanti malah ngeluh, tiba-tiba udah bisa beralasan aja. Kemarin tidak bisa lah itu tuh, tapi intinya tuh kayak ya jangan terlalu memaksakan diri lah. Kalau memang di saat itu kamu tidak bisa, apa salahnya kasih ke orang lain hal itu tuh. Tidak usah terlalu nak diambil galau sebukul itu aku bisa ambu baik Nggak menonjolkan diri. maru gini yo. Kalau gue. Ya ambu udah tahu ya latar belakangnya apa, entahnya nganggap nak terang sendiri atau bisa. biar selalu ambu yang jadi center of attentionnya udah tahu. Tapi itulah sih, jangan terlalu memaksakan diri dan terkadang tidak apa-apa untuk berkata jujur dan mengakui kalau ambu tidak bisa. Jangan maksa lah. Itu sih paling kalau ambu. Gengsi biasanya itu tuh. Ya harga diri ya, kamu gengsian lah. Apalagi kalau misalkan mungkin di awal first impression orang kan wah kok serba bisa nih gitu kan, wah jago nih, kapten nih, ayo lihat semua Kapten kita tidak ada chemistry kalau nyanyi. ya Nyanyi bola. bagaimana pelan gimana Kalau ambo kalau red flag ke orang-orang untuk organisasi sih lebih ke cek mana nyo sadar bahwa nyo tuh memiliki posisi lah, walaupun anggota apa kan sebuah posisi kan di organisasi kan, tapi dia tuh selalu merasa bahwa ada orang lain yang bisa ngerjakan posisinya.
istilahnya kebalikan dari yang ambisius tadi lah. Nah yang malah dia masuk organisasi tapi dia tuh kayak ayo udahlah ada orang yang ngerjakan kerjaan ambo, ada orang yang bisa gantikan ambo. Nah maksudmu tuh yo nak sama pun bentuk atau landasan kau sebelumnya, yo kau lebih baik sama organisasi gitu. Nah kalau kau cuma nak situ gawe kau gitu kan, karena kebanyakan orang itu tuh ketika dia sudah dalam organisasi kok lihatlah kok ada yang menonjol kok, akhirnya entah itu dia pesimis atau merasa tersaingi atau minder juga mungkin, akhirnya dia malah ayo udahlah biarlah si yang menonjol tuh aja yang ngerjakan lah gawe kok berdosa. Ya menurut Ambo alangkah lebih baiknya kan ya kita kok sama-sama ngerjakan aja. Nah apalagi mungkin pada saat itu tuh posisinya tuh sama, nah, ikut anggota bedanya dari awal yang itu menonjol itu tidak ya harusnya nak sama pun kondisinya tetap kerjakan sama-sama. Benar. Iya kan, Ya namanya organisasi. iya dong bro, organisasi dong bro. Ya mungkin itu sih kalau untuk refleks di organisasi. Ada lagi tidak dari kamu? Apa ya? Aduh, caranya tidak sampai. Lama. Senjol. Saya komentar gara lamu dia mikir. Ya paling saya itulah. Ayo udah berarti. Itu aduh. Itulah. Kamu Saya itulah, berarti, tunggu-tunggu saya itulah. Iko sih mungkin yang terakhir refleks ke di Iko kan organisasi berarti kan. Kalau kini red flag untuk mahasiswa-mahasiswi di dalam kelas. Karena kalau Iko kalau zaman sekolah Iko red flag segala umat manusia. Baik tanya. Baik tanya yang pertama. Yang kedua ketika guru datang, anak-anak ada PR. Ya. Aduh, wah itu Apa namanya itu cepu. Dikasih Ini cepu tidak juga. Cepu dah juga, cak iyo, cak maca, bisa. Cuman kalau yang cak itu di perkuliahan jarang gitu ketemu. Nah, jarang karena memang Karena tidak ada dong tiba-tiba dosen siapa misal Pak Khairil masuk, ya anak-anak ada PR, tidak ada kan begitu itu kan. Dan malah sekarang semakin dewasa ada puluh pendapat yang beda mengatakan kalau ya ambo bayar untuk ilmu ambo terus Ya. kan yang belajar apa salahnya memang tugas ini ada Ya. gitu. Jadi ambo malam tidak ada menghindar, Ya, ambo bayar kan. ambo bayar tenang. Nah kalau untuk di perkuliahan sendiri apa kira-kira refleks kamu untuk mahasiswa di dalam kelas perkuliahan? lebih ke untuk teman-teman yang menyediakan uang UKT siap. Jadi untuk teman-teman ayolah kita kuliah rajin-rajin. Siap. Si paling tidak ada. Kamu juga. Nah, Ya, tapi benar sih maksudnya. ya, maksudnya itu iya. Ambo bukan mengingatkan sesama gitu. Ya. Karena wah tidak bisa dipungkiri bro. UKT walaupun beda-beda cina kan iya pesanannya kita rajin datang Ya. untuk yang bakal Iya. itu lah kecil api sedih yang bakal dapat ilmu juga gitu, yang bakal dapat pengalaman juga gitu. Nah, dan ya kalau misalkan amit-amit lah ngulang yang saru juga gitu. Jadi ayolah guys, siap abang-abangan kan bro. Lanjut ke ceramahi penonton. Ya makanya situ. Kalau habis Kalau apa ya mungkin aku tuh refleks bagi aku ya kalau di kondisi satu kelas tuh mau kurang senang sampai tadi orang yang berusaha naik dengan menjatuhkan orang lain lah. Ya. Kayak entah mungkin ada suatu hal kayak satu momen di mana Ambo bisa jawab satu soal dari dosen tapi Ambo tidak mau jawab baik kok. Ambo tidak orang dulu yang jawab nyosalah baru Ambo yang tampil biar terkesan di kelas kalau memang aku tuh tidak bisa tuh Ambo yang bisa jawab. Iya. Kalau impactnya ke depannya bakal si korban itu merasa ya Ambo gagal dan salah tuh. Dan atensi pun memang ke orang yang jawab benar tuh. Iya. It's okay itu hal yang benar dan itu hak. Itu hak. Ambo paham itu hak. Tapi alangkah baiknya tidak perlu lah kayak gitu kan sampai itu segitu kan orang lagi ya. Karena kalau tadi kata-kata yang bertemukan tuh di saat kau merasakan derita tuh kau telah menjadi manusia. Namun di saat kau merasakan derita orang lain Salah.
Salah. Karena baru dibaca tadi. Baru dibaca tadi dia belum hafal. No, tadi ngomongin Paris. Iya. Kurang ada itu. Tapi Saat kau merasakan derita, Kau telah menjadi kau telah menjadi manusia. Tidak, itu kalau Iya. kalau merasakan derita orang lain baru kau telah menjadi manusia. Saat kau merasakan derita, Tadi apa yo? kau hidup. Kau hidup. Oh iya, kau hidup. Lagi. Yo. Saat kau merasakan derita, kau telah menjadi manusia. Namun di saat kau telah merasakan Kembali. jadi itulah pokoknya intinya. Di saat kau merasakan derita, kau hidup. Itu artinya kau hidup. Iya. Namun di saat kau merasakan derita orang lain, Woi, saat bukan itu, Itu bukan artinya orang kau lain. manusia. Bukan. Kau benar, janji. Di saat kau merasakan derita, kau telah menjadi manusia. Namun di saat kau telah merasakan empati, kau telah bagi semut kata gula dan isi. Tidak lah. Bagi semut keluar. Tidak benar lah yang tadi itu. Yang kamu kan. Bukannya itu bukan merasakan derita orang lain. Berdasarkan derita orang lain yang kau bacakan di Apis tadi. Bukan merasakan empati. Empati orang lain. Empati orang lain. Jadi kau telah menjadi manusia. Iya kan itu kan? Iya. Iya, pokoknya itu guys. Yang intinya. Kalau nak pade kelak belah, jangan di lingkungan kampus, Iya. jangan di lingkungan kelas. Karena kita tidak pernah tahu mental orang cak mano, Iya. rasa keterpurukan itu cak man gagal itu cak mano. Jangan sampai karena satu hal itu dia jadi sedih, tidak percaya diri, merasa gagal, berdusun dan kamu. Ya karena tahu betul juga di kampus belajar. Iya. Sama cak kita kan. Sepintar aku kita ya sama kita belajar di kampus. Nah, itu ya, tadi kamu tadi kan menjawab tapi versi main-mainnya bro. Iya, kalau kamu lebih ke ceko. Kadang kita kan namanya kita kuliah ya. Kayak kita aja lah di UNIF. Kayak kawan-kawan kelas kita kan berasal dari tempat dan asal yang berbeda-beda. Entah itu dari luar kota, entah itu dari mana gitu kan. Nah, jujur kalau ambo bukan ambo paling pandai sepaling ada tuh kan, tapi ambo agak kurang macam dengan orang yang misal anggaplah si A dan si B. Si A nih emang berasal dari apa sih daerah itulah. Misalnya si B kok pendatang. Akamsi lah sih. Akamsi A, lah si A. Akamsi. Sedangkan si B kok pendatang kan. Kata. Nah, kalau si aku tahu si B kok pendatang, akhirnya si aku terkesan ngajak ke kawan-kawan yang lain, weh, lokal gitu main kayaknya. Oh, Jadi menyudutkan waktu dia. orang bukan orang kita, iyo, kita kakak siuro itu tenang. Udah lah, jauhi lah. Karena yo kesian si B, yo, lah jauh-jauh datang ke Siko, yang entah tujuannya, oke lah kalau misalnya tujuannya mencari ilmu baik, nah, ayo mati kendam udah ada kawan, penting ilmu waduh, gitu kan. Tapi kalau misalnya niatnya sama caranya harus banyak kawan di Siko, tiba nyampe di kampusnya dijauhi kan, kesian. Iya, Ya, dia jauh dulu kan dari daerah. jauh dari daerahnya. Yo, maksudnya salahnya sih diajak yang B kok tadi emang jahat yang A kok. Itu bro. Si A. Si A. Si A. Jadi ya mungkin itulah Tobo gue refleks. Kalau ambo sih lebih ke Iko sih. Refleks kamu terhadap mahasiswa tuh karena cek koda. Yo apa ya mungkin naif lah mau ngomong kalau misalnya mahasiswa tuh memang agen perubahan gitu. Kita bisa jadi mahasiswa kok kita lah di level yang berbeda ya, dari kita dulu zaman SMA. Maksud ambo tuh lah bukan saatnya lagi kita kok cuma disuap sih dalam perkuliahan tuh ya. Iko kok lah momennya guru loh dosen kok lah masai kok. Kalau SMA kok kan guru masai nyambikan nasi taruh piring kita makan. Nah kalau iko kok lah momennya iko bahan makanan, iko bere, iko ayam potong, nah iko kau olah sendiri, kau masak sendiri. Kawanku. Yo kau buat cukangkung muncung bunyi. Tidak tahu cukangkung. Banyak bunyi macam muncul. Pade. Ya itulah istilahnya pokoknya
saja yang kamu masak sendiri. Jadi maksud kamu tuh refleks kamu tuh ketika ada mahasiswa di mana dia saat belajar di kampus dia cuma dengar dosen aja. Bukan berarti tidak boleh dengar dosen, maksud kamu tuh harusnya kita sebagai mahasiswa kita lebih kuliah mahal-mahal. Momen pembelajaran tuh ya waktunya kita diskusi, kita kritis, etc. Kita bisa nyampaikan pendapat kita terhadap materi kolo, etc. Misal kita lagi bahas anggaplah komunikasi politik, etc. Ketika dosen ngasih satu topik, iko loh yang bakal kita bahas Iko. Ada timbal balik dari kita sebagai mahasiswa tuh untuk ketika ibu tuh menyampaikan perspektif, kita tidak bisa kita pungkiri dosen tuh pasti ngasih itu perspektif dia. Iya. Memang 90% itu benar, tapi kan ada kemungkinan bahwa pendapat yang diberikan itu salah, etc. Kita sebagai mahasiswa ya harus kritis terhadap hal itu, etc. Jadi kita harus bisa berdiskusi lah, aktif untuk kritis dan menjawab, etc. Jadi akhirnya kita tuh dapat ilmu tuh bukan dari dosen tapi dari pengalaman kita berdiskusi, setelah mutar otak, setelah dengar pendapat dari si ini akhirnya jadi perkuliahan lebih lemah. Mungkin itu aja sih red flag dari Ambo untuk mahasiswa perkuliahan. Ya jadi enggak nih jadi host. Ngomong-ngomong soal host kok caknya ditengok-tengok durasi kok lah cukup panjang ya teman-teman. Untuk kita melanjutkan Kita podcast. juga ngomong masalah host. Host kan kepanjangan Guys, ya la ilaha illallah. Guys. Oh, Es T. teh manis. Boleh. Ya udah, pokoknya bagi semut sebuah gula adalah kotak bagi kagum surga. dan bunyi. cerita orang lain. Ya pokoknya itulah podcast kampus pada kaliko tentang pembahasan gitu tentang refleks terhadap mahasiswa. Jangan malah lagu komang sudah. Paling Sudahi semua derita. Udah, sudah. Pokoknya segitu aja podcast kaliko. ya. Stay tune terus di podcast kampus. Semua realita kampus ada di sini. Thank you. See you next time. Dadah. Dadah.